Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini tentang disabilitas, kesehatan dasar, dan kesejahteraan. Memastikan setiap anak sehat, didukung, dan dapat berpartisipasi secara penuh. Ayahanda dan bunda, setiap anak berhak menikmati taraf kesehatan terbaik yang dapat dicapai. Hak ini mencakup pelayanan kesehatan, gizi, air bersih, sanitasi, lingkungan yang sehat, informasi, dukungan kesehatan mental, serta kondisi kehidupan yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang. Hak atas kesehatan dimulai bahkan sebelum anak lahir, melalui kesehatan ibu, pemeriksaan kehamilan, gizi, dan persalinan yang aman. Setelah lahir, anak membutuhkan pemberian makan yang sesuai, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, pencegahan penyakit, perawatan ketika sakit, serta dukungan bagi orang tua dan pengasuh. Pelayanan kesehatan harus tersedia, dapat dijangkau, terjangkau, berkualitas, dan menghormati martabat anak. Anak perlu memperoleh penjelasan dengan bahasa yang dapat dipahami. Ketakutan dan keluhannya harus didengarkan. Privasi perlu dijaga, terutama bagi remaja yang mencari informasi atau bantuan mengenai kesehatan fisik dan mentalnya. Kesenjangan akses masih menjadi tantangan. Anak di wilayah terpencil, kepulauan, kawasan kumuh, keluarga miskin, situasi bencana, migrasi, atau konflik dapat mengalami hambatan yang lebih besar. Kebijakan kesehatan harus secara aktif menjangkau mereka, bukan menunggu sampai keluarga mampu datang ke fasilitas layanan. Gizi yang cukup dan seimbang merupakan bagian dari hak anak. Kekurangan gizi dapat memengaruhi kesehatan, kemampuan belajar, dan perkembangan jangka panjang. Pada saat yang sama, pola konsumsi yang tidak sehat, pemasaran makanan kepada anak, dan kurangnya aktivitas fisik juga perlu diperhatikan. Keluarga membutuhkan informasi yang benar serta dukungan ekonomi untuk menyediakan makanan yang sehat, air bersih, sanitasi, udara yang sehat, perumahan layak, keselamatan jalan, dan lingkungan bebas bahan berbahaya ikut menentukan kesehatan anak. Krisis iklim dan kerusakan lingkungan menambah risiko melalui cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, polusi, penyakit, kehilangan tempat tinggal, dan terganggunya pendidikan. Keputusan lingkungan hari ini adalah keputusan tentang hak anak saat ini dan masa depan. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Anak dapat mengalami kecemasan, kesedihan, trauma, tekanan akademik, perundungan, konflik keluarga, kehilangan, atau kesepian. Kita perlu menciptakan ruang yang aman agar anak dapat berbicara tanpa takut dianggap lemah atau menyusahkan. Orang dewasa perlu mendengarkan perubahan, perasaan, dan perilaku anak. Dukungan awal dapat dimulai dari kehadiran, rutinitas yang aman, hubungan yang hangat, pengurangan tekanan, dan bantuan profesional ketika diperlukan. Anak yang membutuhkan layanan kesehatan mental tidak boleh dipermalukan, dikucilkan, atau hanya dianggap kurang disiplin. Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk hidup bersama keluarga,
memperoleh pendidikan, bermain, berkomunikasi, menggunakan layanan kesehatan, menikmati ruang publik, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Pendekatan berbasis hak melihat bahwa hambatan seringkali muncul dari lingkungan yang tidak aksesibel, informasi yang tidak dapat dipahami, sikap yang merendahkan, serta layanan yang tidak fleksibel. Karena itu, aksesibilitas harus dirancang sejak awal. Bangunan perlu dapat digunakan oleh anak dengan kebutuhan mobilitas yang berbeda. Informasi perlu tersedia dalam bentuk yang dapat diakses. Sekolah dan layanan kesehatan perlu menyediakan penyesuaian yang layak, alat bantu, rehabilitasi, intervensi dini, dan dukungan keluarga harus tersedia tanpa stigma. Anak penyandang disabilitas juga berhak didengarkan. Orang dewasa tidak boleh selalu berbicara atas nama anak tanpa berusaha memahami cara komunikasinya. Sebagian anak berkomunikasi melalui bahasa isyarat, gambar, perangkat bantu, gerak tubuh, atau cara lain. Tugas kita adalah menyediakan dukungan agar pandangannya dapat dinyatakan. Kesejahteraan anak juga berkaitan dengan perlindungan sosial. Ketika keluarga kehilangan pendapatan, menghadapi penyakit, disabilitas, bencana, atau kematian pencari nafkah, anak berisiko kehilangan makanan, pendidikan, tempat tinggal, dan pengasuhan. Bantuan sosial perlu cukup, tepat sasaran, mudah diakses, dan tidak diskriminatif. Kebijakan kesehatan dan kesejahteraan harus melihat anak secara utuh. Kita tidak dapat memisahkan tubuh, pikiran, keluarga, sekolah, lingkungan, dan kondisi ekonomi. Layanan yang terpecah membuat keluarga harus berpindah-pindah tanpa kepastian. Koordinasi dan rujukan yang jelas sangat dibutuhkan. Anak yang sehat bukan hanya anak yang tidak sakit. Anak yang sehat adalah anak yang memperoleh gizi, kasih sayang, keamanan, kesempatan bermain, lingkungan bersih, dukungan mental, layanan inklusif, serta harapan masa depan. Demikian, semoga materi kali ini bermanfaat dan berharap mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.